Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali guys bersama Ogawa Fishing Channel, berbagi kreativitas dan teknik. Oke guys ya, kali ini Ogawa Fishing akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk kemarin ya, untuk tutorial pembuatan pancing kat tempat mangkok atau jangkar atau orang sebut biasa garong ya. Dan kali ini kita ada waktu senggang untuk pembuatan ya, karena kemarin kita disuguhkan dengan mancing-mancing lubang terus ya, saya belum sempat ya. Kali ini saya sudah sempat membuat. Oke teman-teman, ini untuk pembuatannya ya, untuk yang rangkaian seperti ini ya. Ini namanya pancing kat tempat mangkok atau jangkar ya, atau garong ya orang sebut ya. Kenapa disebut kat tempat ya, pancing kat tempat? Karena di beberapa sela-sela mata kail ini kita kasih sedotan kat tempat ini ya, 1 2 3 4 ya, dan di senarnya pun sama ya. Oke teman-teman ya, dukung terus ya channel Ogawa Fishing agar semakin bertambah maju teman-teman ya. Dukung dan juga jangan lupa bantu subscribe tombol di bawah ini, bunyikan lonceng agar teman-teman tahu update-update baru video Ogawa Fishing Channel ya. Jangan lupa ya, selalu dukung terus ya agar channel ini semakin bertambah maju dan berkembang. Oke, nggak tahu berlama-lama lagi, kita langsung ke tutorial pembuatannya. Oke teman-teman, dan juga bahan-bahannya apa nanti saya semua saya terangkan. Oke teman-teman, apabila teman-teman ketinggalan ya, teman-teman juga bisa cek di deskripsinya, nanti akan saya tulis lengkap di sana. Oke teman-teman, langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke tutorial pembuatan pancing kat tempat mangkok atau jangkar atau garong. Oke guys, kita langsung aja ke tutorial pembuatan pancing kat tempat mangkok atau jangkar atau orang sebut biasa garong ya. Ini bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan rangkaian kail kat tempat jangkar atau garong ya. Ini saya terangkan. Ini sini ada kail ya. Saran saya kail yang paling tajam ini adalah merek Daichi. Ya, ini saya gunain yang nomor 4, dan teman-teman gunakan yang ujungnya itu buntung atau nggak ada lubangnya ya. Dan senar ini yang paling penting ya. Ini saya gunakan senar tuna ya, untuk mancingkan tuna. Ini nomor 6 ini. Ya teman-teman bisa menggunakan merek apapun. Ini yang saya gunakan untuk mancing tuna, ini nomor 6. Lalu ya yang poin yang paling penting ini ada cotton bud ya. Ini untuk khusus cotton bud ini teman-teman jangan cotton bud yang dewasa ya. Ini cotton bud yang untuk bayi, karena dia sedotannya lubangnya lebih kecil. Jadi untuk masuk ke mata kail itu agak sempit. Kalau terlalu besar dia nanti akan longgar untuk di mata kailnya ya. Lalu teman-teman dengan bantuan senar kecil, bisa merek apapun, bisa ukuran apapun, hanya untuk mengaitkan di mata kail nanti. Lalu ada timah kecil ya, ini kurang lebih 0,2 mili ini ya. Lalu ini juga poin penting, ini kita pakai bantuan dengan lem Korea ya. Ini setelah fungsinya semua terikat, nah ini lebih menguatkan ya. Oke ya teman-teman, langsung ya, jangan berlama-lama, kita langsung pembuatan tutorial pembuatan rangkaian pancing kat tempat garong ya. Langsung aja. Pertama-tama teman-teman siapin untuk senar ini ya, senar tuna. Untuk mancing tuna ini saya gunakan yang nomor 6. Ya, pertama-tama teman-teman ini ujung ya. Teman-teman bisa ikuti terus saya. Pertama kita lipat sini. Lalu teman-teman masukkan senar satu ke dalam sini. Boleh berapa kali ya, yang saya gunakan ini 10 kali sampai masuk ya teman-teman. Lalu ujung dari si senar ini teman-teman masukkan ke tengah sini. Pelan-pelan teman-teman, lalu tarik dengan pelan agar tidak kusut. Nah, lalu teman-teman tarik. Set. Ya. Ini sudah satu jadi. Ini adalah fungsinya untuk membuat sebuah kotakan ya. Ini pada tumpuan pertama. Lalu kita gunting aja ya, teman-teman bisa sesuaikan ukurannya yang sesuai. Oke, kita gunting, kita potong.
Set. Ini untuk rangkaian yang pertama ya. Oke, kita taruh. Lalu yang keduanya, untuk mengikatnya masih sama masuknya, tapi caranya untuk yang berikutnya agak berbeda teman-teman. Oke, siapin. Lalu bisa seperti ini. Masukkan kembali senar yang ujung sini ke tengah sini 10 kali boleh. Dan yang kedua itu beda. Kalau yang pertama senar yang ujung masuk ke sini, dan yang keduanya senar yang di bawah ini yang tadi ini masuk ke atas ya. Masukkan ke atas. Fungsinya nanti untuk mengaitkan timah ya teman-teman di sini. Lalu teman-teman pelan-pelan ya agar tidak kusut. Beri jarak, jangan sampai terlalu pendek dan juga jangan sampai terlalu panjang, agar nanti seimbang teman-teman. Lalu teman-teman tarik pelan-pelan, sesuaikan, dan lalu kita ambil simpul tadi yang udah dibuat pertama ini. Lalu teman-teman masukkan ke tengah sini. Ya, ingat, masukkan ke sini. Ya, agar membuat sebuah kotak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini seperti ini. Ya, lalu teman-teman tarik pelan-pelan. Ya, kurang lebih teman-teman seperti ini ya. Ya, kita sudah dapat untuk simpul kotak seperti ini. Ya, ini beri jarak. Oke teman-teman. Oke, ini sudah kotakan untuk rangkaian pancing garong ya. Lanjut, kita potong. Beri jarak cukup sebesar sini teman-teman. Oke, kita geser sedikit ya. Lalu siapkan katembat. Ini yang akan saya gunakan hanya sedotannya aja ya teman-teman. Ini katembatnya katembat untuk bayi ya, karena sedotannya lubangnya ini lebih kecil daripada yang dewasa. Oke, lalu kita potong ya. Untuk ukurannya teman-teman bisa kira-kira aja. Ya, lalu potongan dari cotton bud ini teman-teman masukkan ke senar simpul 4 tadi ya. Saran saya jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Saya akan menggunakan 2 cukup ya. Oke, 1 lalu tarik ke ujung. Lalu masukkan 1 lagi ya. Lalu kita ambil untuk mata kail ya. Ini Daichi, ini nomor 4. Teman-teman gunakan yang ujungnya tuh tumpul atau tidak ada lubangnya ya. Oke, ini saya singkirkan terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini teman-teman bisa taruh di atas ini ya. Untuk ukuran ya semaksimal mungkin, dan jangan terlalu pendek dan juga jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, apabila ditarik ikan nanti akan cepat kusut ya. Kurang lebih ya 1 cm dari
ikatan tumpuan kotaknya ini ya. Sudah kita ambil senar yang kecil ya untuk mengikat terlebih dahulu sebelum dilem. Oke, kita potong senar kecilnya. Oke teman-teman, kita ikat. Untuk pengiwatan metode seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa ikutin. Ini salah satu ikatan terkuat ya dalam mengikat semua mata kail. Biasanya itu seperti ini ya. Teman-teman bisa lipat jadi dua seperti ini. Oke, lalu teman-teman tempel di mata kail ini. Lalu ujung yang panjang tadi teman-teman lilitkan sampai bertemu dengan ujung sebelah sana. Teman-teman kita lilitkan serapih mungkin. Jangan sampai renggang karena akan mempengaruhi hasil akhir nanti. Ya, kalau sudah teman-teman, untuk yang ujungnya tadi masukkan di sisa senar yang tadi sudah dilipat. Ya, usahakan serapi mungkin ya teman-teman. Lalu kita tarik. Dan ujung kanan dan kiri kita tarik pelan-pelan. Tarik seperti ini. Ya. Lalu kita paskan posisi mata kail ada di atas senar yang besar ini ya. Lalu kita potong, kita rapihkan. Ya, ini sudah jadi untuk satu ya. Lalu kita lanjut yang berikutnya sama seperti tadi. Untuk sedotan cotton budnya ini yang kecil ini kita masukkan ke senar yang besar ini. Ya, 2 cukup ya teman-teman. Lalu sama seperti tadi kita ambil mata kailnya ya, lalu kita ukur dengan kail yang sudah terpasang di sebelahnya ya. Jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek ya, sebisa mungkin serapih mungkin. Lalu sama seperti tadi kita buat lipatan seperti ini. Lalu senarnya kita tempel dan sama seperti tadi prosesnya. Ambil yang lebih panjang, kita lipat serapi mungkin. Usahakan senar yang besar itu posisi di bawah dari si mata kail ini agar rapi ya teman-teman ya.
Bila sudah rapi, lalu sama seperti tadi prosesnya, yang ujung senar kecil ini kita masukkan ke lipatan tadi, lalu tarik secara pelan-pelan. Ya, kita masukkan sebelah sini. Ya, kita ambil yang ujung dan juga kita tarik pelan-pelan. Ya, ujung kanan dan kiri kita tarik pelan-pelan. Seperti ini. Serapih mungkin, usahakan agar hasilnya lebih maksimal ya teman-teman ya. Oke, coba kita ukur dengan sebelahnya. Apabila kurang ya, oh ya teman-teman, ini untuk yang kail senar yang panjang ini, teman-teman jangan potong terlebih dahulu ya, karena itu untuk mengukur sebelah-sebelahnya. Apabila pendek nggak bisa ditarik ya teman-teman. Ini kita tarik pelan-pelan. Ini kita proses ukur dengan sebelahnya. Ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita rapikan senar yang kecil. Lanjut senar ketiga, masih sama prosesnya, kita masukkan sedotan ketempat ini ya, karena ini lubangnya sangat kecil, jadi mesti hati-hati teman untuk memasukkannya ya. Kita tarik ke ujung. Ya, seperti ini teman-teman. Kita tarik lagi. Nah, lalu ambil mata kail tadi. Lalu kita ukur juga dengan sebelahnya ya, sama seperti tadi, jangan terlalu panjang dan terlalu pendek ya, kurang lebih agar bisa menjadi jangkar segi 4 ya. Sama prosesnya, ambil senar yang kecil tadi, lalu bentuk lupatan, letakkan di mata kail, dan senar yang panjang ini dililitkan ya teman-teman. Lilitkan di atas gagang dari mata kail ini. Ingat, tumpuannya adalah senar yang besar itu di bawah dari si gagang mata kail ini. Ya, serapi mungkin teman-teman. Ya, sampai ujung ya teman-teman. Bila sudah rapi sampai ujung, yang ujung ini sama kita masukkan ke lipatan senar kecil tadi ya. Jadi kita tarik pelan-pelan. Ujung kanan dan kiri kita tarik perlahan-lahan. Usahakan serapi mungkin ya teman-teman, karena kerapian sebagian dari iman. Ya, kita rapikan. Kita potong. Satu lagi. Ya. Sudah 3 mata kail terpasang ya, tinggal satu lagi. Sama prosesnya seperti tadi.
sedotan kat debat kita masukkan pelan-pelan karena lubangnya ini sangat kecil. Kita masukkan kembali. Ya, cukup 2 ya teman-teman. Lalu kita ambil. Ini proses seperti ini yang terakhir ada sebagai penentu, karena untuk menguji agar menjadi 4 seperti ini ya, segi 4 seperti ini ya. Kita ukur sebelah-sebelahnya apakah sudah pas. Ingat jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek ya. Prosesnya masih sama seperti tadi. Kita ambil senar, lalu kita tempel di mata kail tadi ya teman-teman ya. Yang panjang untuk melilit ya teman-teman. Usahakan lilitan ini serapih mungkin. Ya teman-teman, untuk rangkaian mata kail ini biasanya itu tidak dijual di toko pancing manapun ya teman-teman, karena untuk yang kat tempat seperti ini murni itu adalah hasil kreativitas para pemancing ikan-ikan nila, khususnya pemancing lobang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman beli yang di tempat-tempat toko pancing itu rata-rata adalah garong. Garong itu bisa disebut karena bukan dari senar, biasanya itu dari kawat besi, biasanya dari nikel biasanya. Jadi untuk yang seperti ini tidak dijual. Ya, kita tarik lagi. Sip, kita rapikan. Ya, ini sudah jadi 4 seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita rapikan samping kanan dan samping kiri apakah sudah sesuai. Seusaha mungkin, semaksimal mungkin, serapi mungkin ya teman-teman. Kalau apabila kurang rapi bisa kita tarik untuk senar ini ya, kita ukur satu sama lain sisinya apakah sudah rapi. Ya, ingat jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek ya teman-teman. Ya, teman-teman. Oke, apabila sudah ya, ini kita putar ke agak lebih atas agar lurus ya teman-teman untuk mata kailnya, karena ini kuncinya masih kendor, jadi kita bisa putar. Usahakan mata kail ini adalah menghadap ke atas ya teman-teman. Ya, jangan sampai miring, karena nanti mempermudah apabila kita menarik ikan terus atas seperti ini. Usahakan dan mata kail ada seperti ini ya. Posisinya adalah menghadap ke atas. Ya, apabila sudah teman-teman, kita rapikan teman-teman ya. Kita rapikan sisa-sisa senar untuk mancing tuna tadi ya. Ini saya gunakan yang nomor 6 ya teman-teman. Teman-teman sesuka hati bisa menggunakan merek apapun. Saya sarankan menggunakan senar untuk mancing tuna karena dia keras, posturnya senarnya keras, tapi gampang untuk dilipat ya, atau dibikin betukan-betukan apapun. Oke. Ya teman-teman, ini sudah rapi ya.
untuk jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini kotak seperti ini ya. Lalu untuk memasukkan timah yang kecil seperti ini pasti akan susah ya. Caranya adalah kita ambil senar kecil tadi ya untuk memasukkan timah. Ini senar ini kita masukkan ke sisa senar besar ini ya, yang untuk posisi timah. Lalu kita tarik menjadi dua bagian seperti ini ya, yang seimbang dua bagian. Lalu kita masukkan ke lubang timah yang kecil ini teman-teman, seperti ini. Bila sudah, kita tarik timah ini pelan-pelan sampai ujung, dan usahakan sebelum ditarik ini kita lipat terlebih dahulu ya. Kita sesuaikan ukurannya agar bisa masuk ke dalam senar yang besar ini. Oke teman-teman, kita tarik pelan-pelan, kita tarik. Oke. Teman-teman, usahakan pelan-pelan aja. Karena ini lubangnya sangat kecil ya teman-teman, jadi teman-teman juga bisa hati-hati ya, jangan sampai tangannya terluka nanti. Ya teman-teman, ini tarik pelan-pelan ya. Ya, ini kurang lebih seperti ini, sudah masuk ya. Saya tarik ya, lalu kita ambil ya, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ya, ini jadinya seperti ini ya. Lalu teman-teman ya, ini poin yang paling penting juga, ini pengaruh ya. Untuk potongan kanbat tadi yang kecil ini ya, kita masukkan ke dalam mata kail yang tajam ini ya. Kita masukkan cukup satu ya teman-teman, cukup satu saja ya. Lalu kita dorong seperti ini ya. Apabila dia sudah masuk ke dalam mata kail yang tajam ini, dia tidak akan bisa keluar ya. Karena kalau apabila ditarik ini, dia akan mentok ke mata rawitnya ini ya teman-teman. Lanjut, kita masukkan kembali satunya. Kita dorong, kita masukkan kembali teman-teman ya. Lalu kita dorong pelan-pelan, jangan sampai mengenai tangan ya teman-teman ya, karena rasanya pasti sangat pegel ya teman-teman, sakit. Oke, lanjut. Kita masukkan kembali sedotan kanbatnya ini ya, lalu kita dorong pelan-pelan ya. Cukup satu ya teman-teman, saya ingatkan ini cukup satu, tidak perlu banyak-banyak ya. Ya, lanjut kita dorong ya, seperti ini teman-teman. Ya, ini sudah jadi ya. Tinggal finishing adalah kita bantuan dengan lem ya. Apabila teman-teman tidak dilem ya, dikhawatirkan akan cepat rusak ya, karena ini kurang pro ya teman-teman ya. Tapi ini sangat-sangat dianjurkan teman-teman yang ingin belajar mancing teknik
mancing ikan nila dengan cara pancing lubang ya, hasilnya teman-teman pasti mantap ya, karena ini rata-rata ikan-ikan yang besar-besar babon itu dia ada di lubang ya, dan cara mancingnya tidak menggunakan umpan, dengan pancing rangkaian mata kaki seperti ini. Oke teman-teman ya, ini kita siapkan lem. Ya, ini kita bisa bantuan dengan katembat teman-teman untuk mengoleskan ya. Ya, pelan-pelan, hati-hati teman-teman, karena lem ini keras ya teman-teman ya. Jangan sampai mengenai tangan, dan usahakan jangan sampai terkena mata juga ya teman-teman. Yakin lagi. Ini kita oleskan untuk lem tadi ya. Agar kuat ya teman-teman ya. Pelan-pelan kita oleskan. Harus rata ya teman-teman agar kuat ya teman-teman. Ya teman-teman, oleskan juga di sebelah sini yang agar kuat ya. Oke, secara merata ya teman-teman ya. Nah, dan ini sudah jadi ya teman-teman. Ini rangkaian mancing dengan menggunakan teknik garong ya. Ini orang-orang biasa sebut ya, banyak sih untuk sebutan pancing ini ya. Ada yang bilang mangkok, ada yang bilang jangkar, dan juga sebenarnya untuk yang terkenalnya adalah pancing garong sebenarnya. Ini rangkaiannya mata kail 4 seperti ini. Oke teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman, ini tidak bisa langsung digunakan ya. Kita tunggu kering, dan apabila teman-teman lebih sempurna, lebih bagus, teman-teman ini rendam dengan menir ya teman-teman. Karena apabila digunakan nanti tidak bau lem. Karena kalau bau lem pasti ikan akan susah untuk makannya ini ya teman-teman ya. Oke, ini semoga bermanfaat ya teman-teman ya, tutorial mancing atau tutorial pembuatan mancing katembat mangkok ini ya teman-teman. Apabila ingin tahu ya bisa langsung bertanya saja. Oke teman-teman. Oke guys, sekian ya untuk tutorial pembuatan mancing teknik garong katembat ya. Jadi untuk prakteknya teman-teman bisa langsung dicek aja di video-video saya sebelumnya ya. Untuk video mancing itu banyak sekali ya, rata-rata saya menggunakan teknik lobang ya. Ada teknik CB, teknik anggur, teknik rawe ya. Next juga saya pasti akan buat untuk tutorial tersebut ya. Ditunggu aja. Untuk pertanyaan kali ini yang akan saya jawab ya, udah saya jawab ya, segera saya upload juga, teman-teman langsung bisa dicek. Oke, terima kasih ya teman-teman ya yang udah nonton video Ogal Fishing ya. Apapun, ada pertanyaan apapun, teman-teman bisa langsung komen aja. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin akan saya jawab di sana. Apabila saya bisa, insya Allah akan saya jawab. Oke teman-teman ya, sekian video dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ogal Fishing Channel, mantap.